Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Khofifah Fahmiyah Zahra dengan NIM 23042270. Saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, tepatnya pada program studi Ilmu Administrasi Negara. Good corporate governance bisa diartikan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Artinya, perusahaan tersebut dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, tanggung jawab, dan juga kemandirian. Tujuannya supaya pengelolaan perusahaan berjalan secara jujur, profesional, dan juga bisa dipercaya oleh semua pihak. Konsep ini sangat penting dikarenakan dengan penerapan good corporate governance, perusahaan bisa menghindari penyalahgunaan wewenang, meningkatkan kinerja, serta membangun kepercayaan publik dan juga para investor. Nah, biar lebih paham, kita akan membahas secara mendalam mengenai konsep good corporate governance, mulai dari pengertian, tujuan, dan juga manfaatnya. Yang pertama, mari kita bahas mengenai pengertian good corporate governance. Banyak para ahli dan juga para lembaga yang mendefinisikan good corporate governance. Yang pertama, yaitu menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia atau FCGI. Menurut mereka, good corporate governance adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan juga pihak-pihak lainnya itu sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua, menurut Komite Cadbury, good corporate governance merupakan sistem yang mengarahkan dan juga mengendalikan perusahaan agar adanya keseimbangan antara wewenang dan juga tanggung jawab. Lalu ada juga menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Ahmad Shahroza pada tahun 2005. Good corporate governance mencakup semua aspek budaya, hukum, dan institusi yang semuanya saling mendukung pengendalian dan juga akuntabilitas perusahaan. Yang kedua, menurut Daniri pada tahun 2005. Good corporate governance merupakan hubungan antara organ perusahaan seperti direksi, komisaris, dan juga RUPS yang gunanya itu untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Lalu yang terakhir itu menurut Effendi pada tahun 2009. Good corporate governance merupakan sistem pengendalian internal yang berfungsi untuk mengelola risiko dan juga melindungi aset perusahaan agar nilai tambah perusahaan itu bisa meningkat dalam jangka panjang. Tujuan dari good corporate governance. Tujuan utama dari good corporate governance adalah untuk mewujudkan sistem pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan juga berkeadilan. Dengan begitu, perusahaan bisa menciptakan nilai tambah bagi semua pihak, bukan hanya pemegang saham. Terdapat dua hal penting dalam good corporate governance. Yang pertama, yaitu pemegang saham berhak mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan juga tepat waktu. Yang kedua, perusahaan wajib melakukan pengungkapan secara terbuka tentang kinerja, kepemilikan, dan juga pengelolaan perusahaan. Manfaat dari penerapan good corporate governance. Beberapa manfaat dari penerapan good corporate governance yaitu yang pertama, mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan para investor. Yang ketiga, meningkatkan nilai saham dan juga pendapatan negara. Yang keempat, meningkatkan citra dan juga kepercayaan publik. Yang kelima, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang terakhir, itu terdapat prinsip-prinsip dari good corporate governance. Terdapat 5 prinsip utama dari good corporate governance. Prinsip pertama yaitu keadilan, di mana semua pihak harus diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua, yaitu transparansi, yaitu semua informasi penting harus dapat dibuka secara jelas, lengkap, dan juga tepat waktu. Yang ketiga, yaitu akuntabilitas. Semua organ perusahaan harus mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, yaitu responsibility atau pertanggungjawaban. Perusahaan harus mematuhi aturan dan hukum yang berlaku dan juga harus melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan juga lingkungan. Yang terakhir itu kemandirian.
di mana perusahaan harus dilakukan secara profesional tanpa adanya campur tangan atau tekanan dari pihak luar. Jadi teman-teman semua, Good Corporate Governance bukan cuma aturan formal, tetapi merupakan sistem penting untuk memastikan perusahaan dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan Good Corporate Governance dapat meningkatkan kepercayaan publik, kinerja perusahaan makin baik, dan juga perekonomian negara pun ikut maju. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi konsep Good Corporate Governance. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.